Alhamdulillah untuk di area timur ini relatif aman dan tidak ada kendala Pak untuk kabel-kabel. Namun yang sisi barat itu cukup banyak karena di sisi barat ini jalur PLN-nya ada 3 wilayah Pak. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berada di Jalan Pejaten, di mana saya berada persis di mall yang sebelumnya bernama Pejaten Village, sekarang namanya The Park. Saya akan mencoba untuk masuk ke dalam proyek ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari Dinas Bina Marga dan juga sudah berkoordinasi dengan kontraktornya ya untuk masuk ke dalam area proyek JPO ini. Yuk. Kalau kita bicara mulainya Pak ya, itu kita berkontrak di tanggal 12 Mei Pak. Kita dari tanggal 12 Mei itu sudah mulai berkontrak, kemudian pada besoknya sudah mulai tanggal 13 sudah mulai di lapangan, udah mulai survei, sampai dengan hari ini itu kita sudah proses pekerjaan boring atau bore pile. Untuk panjang jembatan Pak, itu kita dibentang total 36 meter. Untuk pekerjaannya itu ada struktur baja, kemudian nanti dengan fasad ACP dan juga fasilitas-fasilitas yang ada nanti. Kita ada di sini tuh ada lift, kemudian CCTV. Pokoknya JPO Pejaten ini dibangun mengakomodir semua kebutuhan, termasuk dari disabilitas itu, karena nanti juga dilengkapi dengan trotoar. Kita akan memperbarui trotoar juga untuk area sisi timur ini, sisi timur depan mall sama sisi baratnya di seberang area kampus Lipia Pak, seperti itu. Sampai dengan hari ini sisi timur, yaitu di depan Mall Pejaten ini, kita sudah melakukan pekerjaan borpel Pak ya. Kita borpel, insya Allah hari ini rencana kita akan menyelesaikan pekerjaan borpel untuk area di sisi timur. Kemudian rencana besok akan alat ini bergeser ke sisi barat untuk melanjutkan. Sobat Jelajah Jakarta, ini lubang yang sudah di borpel ya. Lubang borpal yang sudah dipasang juga tulangan-tulangan yang dimasukkan ke dalam lubang borpal ya. Untuk sampai di fase pengeboran ini banyak Pak yang kita lalui, dari survei, kemudian ada kita test pit. Itu test pit melakukan pekerjaan untuk mengecek Pak, di bawah ini ada utilitas apa aja, karena kan kita melakukan pengeboran tidak bisa semerta-merta langsung melakukan tanpa ada tahu di bawah itu ada, entah itu ada kabel PLN ataupun fiber optik yang lainnya Pak, karena kan itu juga menyangkut kepentingan banyak orang gitu Pak, masyarakat. Jadi kita juga melakukan itu sebelum melakukan borpel. Nah, alhamdulillah untuk di area timur ini relatif aman dan tidak ada kendala Pak untuk kabel-kabel. Namun yang sisi barat itu cukup banyak karena di sisi barat ini jalur PLN-nya ada 3 wilayah Pak, dan juga ada 30 kabel SKTM. Nah, jadi kenapa kita mulai di sisi timur ini? Karena pertama relatifnya lokasi cukup kondusif. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana diungkapkan oleh Mas Satria bahwa tantangan di lokasi sisi barat ini adalah banyaknya kabel utilitas tuh. Kabel utilitas. Kabel-kabel utilitas ini sebagian sudah direlokasi ya. Karena jika tidak direlokasi pada saat melakukan
pengeboran ini bisa berbahaya, pasti akan putus ya. Jadi teman-teman kontraktor sudah melakukan koordinasi pada operator-operator dari kabel utilitas sehingga harus direlokasi. Selama menunggu relokasi yang di sisi barat, kita melakukan yang di sini dulu. Dan sekarang alhamdulillah seminggu kemarin sudah selesai Pak relokasi semua yang di barat dan sudah steril dari kabel-kabel PLN dan fiber optik. Jadi kita insya Allah besok kalau misalnya hari ini lancar sesuai target, kita akan menggeser dan melakukan pengeboran di daerah sisi barat seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sisi barat ini persis di dekat Rumah Sakit Murni Teguh di depan ya. Rumah Sakit Murni Teguh, Pejaten. Sobat Jelajah Jakarta, untuk sementara jalur yang biasa dilalui oleh kendaraan bermotor atau mobil lewat sini terpaksa tidak bisa dilalui karena ada pembangunan JPO seperti ini. Tapi bagi pejalan kaki masih bisa melewati jalur ini ya. Untuk pejalan kaki aja. Jadi jalurnya lewat sini untuk menuju ke perempatan lampu merah Pejaten ya. Tadi kan kita sudah melihat sisi timur sedang melakukan bore pile sebanyak 13 titik ya. Nah, nanti di sisi barat ini akan juga dilakukan pengeboran, di mana nantinya alat setelah pengeboran di sisi sebelah sana akan pindah ke wilayah sini. Tantangan kita di sini kabel utilitas, kemudian area kerja ini juga Pak ya. Area kerja cukup kalau kita lihat bentuk alat cukup ngepres Pak. Nah, jadi di situ kita harus bermain gimana caranya kita bisa switch antara alat ini dengan mengakomodir supaya tanah-tanah ini bisa diangkut dengan aman ke sisi ke mobil muatan, kemudian jalan juga kita akomodir supaya tidak terlalu terdampak macetnya lah Pak. Ya walaupun tidak bisa saya pungkiri juga pasti bakal terjadi perlambatan ya. Di sini bakal terjadi perlambatan karena ada penyempitan jalan seperti itu. Tapi di situ kita juga sudah mengupayakan untuk melakukan standby untuk petugas flagman kita agar lalu lintas tetap aman dan juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk window time Pak ya, kita lebih sering melakukan itu malam hari Pak. Malam hari karena di sini kan di luar jam kerja Pak ya, di luar jam kerja, kemudian dari pengamatan kita juga lalu lintas itu cukup fleksibel juga kalau malam, tapi terkadang kita juga melakukan siang hari Pak. Kalau misalnya ini sudah tidak memungkinkan karena memang terpaksa lapangan tidak memungkinkan untuk alat bertukar, jadi kan ini karena ada penumpukan tanah, jadi mau tidak mau kita harus beruang pada saat itu juga agar besoknya bisa atau setelah nantinya itu bisa berjalan lagi Pak pekerjaan seperti itu. Oke. Untuk tahap ataupun fase sosialisasi Pak ya, kita itu pertama door to door dulu Pak, door to door antara persil dari mall, kemudian rumah sakit, kampus sampai RT RW. Nah setelah itu baru ke kelurahan dan kecamatan. Kecamatan mengatur untuk di harian tepat untuk sosialisasi. Jadi pada saat kemarin itu sosialisasi udah dihadiri dari masyarakat ataupun institusi lembaga yang berkaitan ataupun yang terdampak dari area pekerjaan ini Pak, seperti itu. Di luar kendala-kendala yang sudah saya sampaikan tadi,
saat ini insya Allah masih aman Pak, masih kondusif. Dan saya berharap kedepannya juga akan terus lancar dan sesuai rencana juga Pak. Karena ini pekerjaan JPO, keterlambatan di awal itu bakal berimpact Pak di pekerjaan nanti akhirnya. Sobat Jelajah Jakarta, kebetulan di sisi barat ini menjadi lokasi fabrikasi dari besi-besi yang nantinya akan ditancapkan ke dalam lubang yang sudah dilubangi oleh alat berat pada saat bore pile ya. Jadi ini lokasi fabrikasi. Untuk target kita insya Allah itu mungkin ya di minggu kedua untuk semuanya Pak. Untuk minggu kedua bulan November itu insya Allah semua sudah selesai Pak. Tapi setelah itu mungkin sisa finishing aja Pak, finishing. Tapi ini untuk trotoar dan juga jembatan penyeberangan ini sendiri sudah berdiri, namun 2 minggu itu kita spare untuk finishing Pak, finishing akhir. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke proyek Jembatan Penyeberangan Orang JPO Pejaten yang digarap oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta melalui kontraktor. Semoga informatif. Saya akan kembali lagi ke lokasi proyek ini untuk mengupdate progres proyeknya. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.